Di suatu pondok pesantren yang asri, para santri berkumpul di teras masjid selepas salat maghrib. Suasana tenang dengan semilir angin malam, hanya terdengar suara jangkrik dan gemerisik dedaunan. Salah satu santri senior, Ahmad, mengambil kesempatan untuk berbagi cerita. Adik-adik, malam ini aku ingin menceritakan kisah yang sangat berharga untuk kita renungkan. Ahmad membuka pembicaraan, menarik perhatian para santri. Apa itu Kak Ahmad? Tanya Hasan, yang dikenal paling penasaran di antara mereka. Kisah ini diambil dari Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-A'raf ayat 163 hingga 166, tentang sebuah kaum yang Allah uji karena melanggar aturan di hari Sabtu. Para santri mulai duduk lebih dekat, ingin mendengar lebih jelas. Kisah ini terjadi di sebuah negeri bernama Aila. Tempat itu sangat makmur, dekat dengan laut, dan dihuni oleh kaum yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Allah memberikan mereka peraturan khusus, yaitu larangan bekerja pada hari Sabtu. Hari itu dikhususkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi, mereka tidak boleh melaut sama sekali di hari Sabtu, Kak? Selah Hasan lagi. Betul sekali, Hasan, jawab Ahmad sambil tersenyum. Namun, Allah menguji mereka dengan cara yang tidak biasa. Ikan-ikan di laut banyak bermunculan pada hari Sabtu, terapung-apung di permukaan air seolah-olah menggoda mereka. Tapi di hari lain, ikan-ikan itu tidak terlihat. Wah, berat sekali ujiannya, Kak. Kalau aku jadi mereka, pasti tergoda juga, ujar Faisal, salah satu santri lain. Itulah yang terjadi, Faisal, lanjut Ahmad. Sebagian dari mereka mulai kehilangan kesabaran dan berbuat curang. Mereka membuat perangkap di hari Jumat malam, lalu mengambil ikan-ikan itu pada hari Ahad, dengan dalih bahwa mereka tidak benar-benar memancing di hari Sabtu. Astagfirullah, gumam beberapa santri serempak. Awalnya hanya beberapa orang yang melakukannya, Ahmad melanjutkan. Tapi perlahan semakin banyak yang ikut-ikutan. Ada juga sebagian yang tetap teguh menjaga ketaatan mereka kepada Allah, meski mereka tahu mereka kalah jumlah. Lalu, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang taat itu, Kak? Tanya Hasan dengan wajah penuh harap. Orang-orang yang taat mencoba menasihati mereka, jawab Ahmad. Mereka datang dengan hati-hati, mengingatkan agar saudaranya kembali ke jalan yang benar. Namun, apa yang terjadi? Ahmad menatap para santri satu persatu, memberikan jeda untuk menambah rasa penasaran. Apa, Kak? Apa yang terjadi? Tanya Hasan dengan suara hampir bisik. Ahmad menghela napas. Orang-orang yang melanggar itu justru mengusir mereka dan menganggap nasihat itu tidak berguna. Bahkan, mereka mengejek orang-orang yang taat karena mendapatkan hasil tangkapan ikan yang sedikit. Para santri terdiam, suasana menjadi hening. Mereka mulai merenungi betapa besar ujian ketaatan yang dihadapi kaum Aila. Baiklah, itu bagian pertama dari kisah ini, kata Ahmad sambil berdiri. Nanti kita lanjutkan setelah Isya, insya Allah. Ingat, dari kisah ini kita belajar bahwa ketaatan kepada Allah adalah ujian yang tidak selalu mudah. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Para santri pun mengangguk, bersiap untuk salat Isya, dengan hati yang dipenuhi rasa ingin tahu tentang kelanjutan kisah tersebut. Setelah salat Isya, para santri kembali berkumpul di teras masjid. Ahmad sudah menunggu mereka dengan senyuman hangat. Beberapa santri terlihat tak sabar melanjutkan kisah yang tertunda. Kak Ahmad, cepat ceritakan kelanjutannya. Apa yang terjadi setelah mereka melanggar aturan Allah? Seru Hasan memulai diskusi. Ahmad tersenyum. Sabar Hasan, semua akan aku ceritakan. Kalian ingat kan, sebagian orang Aila tetap teguh menjaga ketaatan mereka kepada Allah. Sementara sebagian yang lain melanggar aturan dengan tipu daya. Para santri mengangguk serempak. Orang-orang yang taat sebenarnya sudah memberikan banyak nasihat kepada saudara mereka yang melanggar. Tapi sayangnya, nasihat itu tidak digubris. Bahkan mereka yang melanggar semakin sombong dan merasa bangga dengan hasil tangkapan ikan mereka. Berarti mereka benar-benar keras kepala ya, Kak? Tanya Faisal. Betul, Faisal. Bukan hanya keras kepala, tapi mereka juga mulai mengejek orang-orang yang taat, menyebut mereka bodoh karena tidak ikut memasang perangkap ikan. Ahmad melanjutkan ceritanya dengan nada serius. Namun, orang-orang yang taat tetap sabar. Mereka sadar, tanggung jawab mereka hanya menyampaikan kebenaran. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, tugas kita adalah memberi peringatan, bukan memaksakan hidayah. Lalu, apa yang dilakukan kaum Aila yang melanggar itu selanjutnya, Kak? Tanya Hasan penasaran. Ahmad menghela napas. Hari demi hari berlalu, jumlah orang yang melanggar semakin banyak. Hanya sedikit yang bertahan untuk tetap taat kepada Allah. Akhirnya, Allah pun menurunkan azabnya sebagai peringatan yang sangat keras. Azab?
Seperti apa, Kak? Tanya Hasan dengan mata membelalak. Di suatu pagi, penduduk Ayla yang taat mendapati kota mereka berubah menjadi sangat sunyi. Tak ada aktivitas nelayan, tak ada pasar yang ramai. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika mereka mendatangi rumah-rumah para pelanggar, apa yang mereka lihat benar-benar mengerikan. Para santri menahan napas mendengarkan dengan penuh perhatian. Orang-orang yang melanggar aturan Allah itu, seluruhnya telah berubah wujud menjadi kera. Mereka tidak lagi mampu berbicara, hanya menangis menyesali perbuatannya, kata Ahmad dengan nada berat. Astagfirullah. Gumam para santri serempak. Wajah mereka menunjukkan rasa takut sekaligus takjub. Ahmad melanjutkan, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 166. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Azab ini adalah bukti nyata bahwa siapapun yang melawan aturan Allah dengan sombong, pasti akan menanggung akibatnya. Berapa lama mereka hidup sebagai kera, Kak? Tanya Faisal dengan suara pelan. Tidak lama, jawab Ahmad. Mereka hidup hanya beberapa hari tanpa keturunan, lalu meninggal dalam keadaan hina. Inilah akhir yang tragis bagi mereka yang mengabaikan aturan Allah. Para santri terdiam, membayangkan betapa dahsyatnya azab itu. Lalu, bagaimana nasib orang-orang yang taat, Kak? Tanya Hasan, ingin tahu akhir kisah ini. Ahmad tersenyum tipis. Orang-orang yang taat tetap dilindungi oleh Allah. Mereka menjadi saksi atas peristiwa besar ini dan mengambil pelajaran berharga darinya. Allah menunjukkan bahwa ketaatan kepadanya selalu membawa keberkahan, meskipun mungkin terasa sulit pada awalnya. Ahmad menutup bagian kedua kisah itu dengan nasihat. Adik-adik ingatlah, Allah tidak butuh ketaatan kita, tapi kita yang butuh ketaatan kepadanya. Sebesar apapun godaan, jangan sampai kita tergoda untuk melanggar perintahnya. Karena azab Allah itu nyata, dan Allah tidak pernah lalai mengawasi kita. Para santri mengangguk penuh rasa haru dan takut kepada Allah. Mereka tak sabar menanti bagian berikutnya dari kisah ini. Suasana di teras masjid kembali hening. Para santri berkumpul lebih rapat, penuh antusias menanti kelanjutan kisah dari Kak Ahmad. Ia memulai dengan suara lembut namun penuh makna. Kita sudah sampai pada bagian di mana kaum Ayla yang melanggar aturan Allah berubah menjadi kera. Tapi ada satu hal penting yang harus kita perhatikan dari kisah ini. Apa kalian tahu kenapa Allah menurunkan azab yang begitu berat? Ahmad menatap para santri satu persatu. Karena mereka melanggar aturan Allah dengan sengaja, Kak? Jawab Faisal dengan hati-hati. Betul, Faisal, ujar Ahmad sambil tersenyum. Tapi bukan hanya itu. Allah menurunkan azab ini karena mereka sombong dan merasa bisa menipu Allah. Padahal Allah Maha mengetahui segala tipu daya, sekecil apapun. Para santri terdiam, meresapi ucapan Ahmad. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang taat, Kak? Apa mereka tidak ikut terkena azab itu? Tanya Hasan dengan penasaran. Orang-orang yang taat tetap dilindungi oleh Allah, jawab Ahmad. Namun ada sesuatu yang menarik di sini. Kaum Ayla sebenarnya terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah mereka yang melanggar aturan Allah. Golongan kedua adalah mereka yang tetap taat kepada Allah. Dan golongan ketiga, mereka yang tidak melanggar aturan tapi juga tidak peduli untuk menasihati yang melanggar. Golongan ketiga, apa maksudnya, Kak? Faisal mengerutkan dahi. Golongan ini adalah orang-orang yang diam saja ketika melihat kemungkaran. Mereka berpikir, itu bukan urusan kami, biarkan saja mereka melanggar. Padahal Rasulullah pernah bersabda, barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Wah, berarti diam saja juga salah ya, Kak? Selah Hasan. Benar, Hasan. Ahmad mengangguk. Karena diamnya mereka menunjukkan bahwa mereka tidak peduli pada saudara mereka. Orang-orang yang taat sudah menasihati dengan cara yang baik, tetapi golongan yang diam memilih untuk tidak peduli. Itulah sebabnya mereka juga hampir terkena azab Allah, meskipun mereka tidak melanggar secara langsung. Para santri mulai tampak serius, menyadari pentingnya saling mengingatkan dalam kebaikan. Kak, bagaimana akhirnya Allah membedakan orang-orang yang taat dan golongan yang diam? Tanya Faisal. Orang-orang yang taat akhirnya dipisahkan dari kaum yang melanggar dan golongan yang diam. Sebelum azab diturunkan, mereka diperintahkan untuk meninggalkan daerah itu. Allah menyelamatkan mereka dari hukuman yang menimpa kaum Ayla, jelas Ahmad. Masya Allah, gumam Hasan. Berarti Allah benar-benar adil ya.
Mereka yang taat tidak dibiarkan ikut terkena azab. Ahmad mengangguk sambil melanjutkan. Iya Hasan, dari kisah ini kita belajar bahwa ketaatan tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga menjadi penyebab datangnya keberkahan. Sebaliknya, kemaksiatan dan sikap acuh tak acuh bisa membawa kebinasaan bagi semua orang. Ahmad mengakhiri bagian ketiga ini dengan sebuah pertanyaan retoris. Sekarang, bayangkan kalau kita hidup di zaman itu, di mana orang-orang sekitar kita mulai melanggar aturan Allah. Kira-kira kita akan memilih menjadi bagian dari golongan yang taat atau malah diam saja. Para santri terdiam, masing-masing merenungkan diri. Ahmad tersenyum lembut, menandakan bahwa kisah ini belum selesai. Ahmad melanjutkan kisahnya dengan suara tenang, tetapi penuh penekanan. Para santri semakin fokus, tak ingin melewatkan akhir dari cerita ini. Setelah Allah menurunkan azab kepada kaum Aila yang melanggar aturan haris itu, orang-orang yang taat menyaksikan peristiwa itu dengan penuh rasa takut dan syukur. Mereka bersyukur karena Allah menyelamatkan mereka, tetapi sekaligus merasa takut akan kebesaran dan keadilan Allah. Mereka menjadi lebih tekun dalam beribadah dan tidak pernah lagi melalaikan perintah Allah. Kalau begitu, Kak, apa yang terjadi pada golongan yang diam tadi? Tanya Faisal penasaran. Golongan yang diam itu juga mendapatkan peringatan keras dari Allah, jawab Ahmad. Meskipun mereka tidak berubah menjadi kera, mereka mendapatkan kehinaan karena sikap mereka yang acuh tak acuh. Mereka dipandang hina oleh orang-orang yang taat dan menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Inilah bukti bahwa sikap diam di hadapan kemungkaran bukanlah pilihan yang benar. Ahmad menatap para santri dengan serius. Adik-adik, dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran penting. Pertama, kita harus selalu taat kepada Allah, meskipun terasa sulit. Kedua, kita tidak boleh sombong atau mencoba menipu Allah, karena Allah Maha Tahu segala niat dan perbuatan kita. Para santri mengangguk, menyimak dengan penuh perhatian. Ketiga, lanjut Ahmad, kita tidak boleh diam ketika melihat kemungkaran. Kita harus menasihati saudara kita dengan cara yang baik. Jika tidak mampu, setidaknya kita mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah. Ahmad menghela napas lalu menambahkan, dan yang terakhir, kita harus selalu rendah hati dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Jangan pernah merasa bangga atas hasil yang kita dapatkan dari cara yang tidak diridai Allah, karena semua itu tidak akan membawa keberkahan. Hasan mengangkat tangan. Kak Ahmad, jadi hikmah terbesar dari kisah ini adalah kita harus selalu menjaga ketaatan kepada Allah dan peduli pada sesama, kan? Benar sekali Hasan, jawab Ahmad sambil tersenyum. Allah memberikan kisah ini di dalam Al-Quran bukan hanya untuk diceritakan, tetapi untuk direnungkan dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ahmad menutup kisahnya dengan sebuah ayat dari Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 169 169. bahwa Allah akan mengganti suatu kaum dengan generasi baru yang lebih baik jika mereka tidak mengambil pelajaran dari kisah-kisah sebelumnya. Maka jadilah kita bagian dari generasi yang taat, agar kita tidak termasuk golongan yang merugi. Para santri terdiam sejenak, merenungkan nasihat yang baru saja mereka dengar. Perlahan senyuman muncul di wajah mereka, tanda bahwa mereka telah mengambil pelajaran berharga dari kisah ini. Ahmad menutup dengan berkata, semoga kita selalu menjadi hamba yang taat kepada Allah dan senantiasa mengajak saudara kita pada kebaikan. Amin, amin, jawab para santri serempak. Malam itu, mereka pulang ke asrama dengan hati yang lebih tenang dan semangat untuk terus meningkatkan ketaatan mereka kepada Allah.